Sekarang, mari kita mulai pembahasan tentang tekanan pada suatu titik untuk menjawab dua pertanyaan yang sudah kita ajukan di video sebelumnya. Untuk itu, mari kita tinjau sebuah elemen fluida dengan bentuk yang seperti ini, di mana kalau diperbesar, elemen ini adalah seperti ini. Dan misalkan, panjang sisi ini adalah delta X, kemudian panjang sisi ini adalah delta Y, kemudian panjang sisi ini adalah delta S. Dan panjang sisi ini adalah delta Z. Supaya definisi yang akan kita buat tidak hanya berlaku untuk fluida yang diam, misalkan elemen fluida ini merupakan bagian dari fluida yang bergerak dan memiliki percepatan. Kemudian, misalkan komponen Z dari kecepatan dan percepatan elemen ini bernilai 0, supaya analisis menjadi lebih sederhana. Selain itu, misalkan elemen ini tidak memiliki kecepatan dan percepatan relatif terhadap elemen fluida yang ada di sekelilingnya, karena elemen di sekelilingnya itu juga bergerak dengan kecepatan dan percepatan yang sama. Dengan begitu, elemen fluida ini tidak menerima tegangan geser. Dari gambar ini terlihat bahwa elemen fluida ini berbentuk prisma segi 4 yang dibagi dua, di mana pembagiannya adalah seperti ini. Karena volume prisma segi 4 adalah delta X dikali delta Y dikali delta Z, maka volume elemen ini, yaitu V misalnya, sama dengan ini dibagi 2. Kemudian, karena massa jenis didefinisikan sebagai ρ sama dengan massa per volume, maka massa elemen fluida ini sama dengan massa jenis fluida dikalikan dengan volumenya, dan volumenya juga sama dengan ini. Sekarang, kita perlu menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada elemen fluida ini. Salah satu gaya yang bekerja pada elemen fluida adalah beratnya, yang besarnya adalah W sama dengan mg, atau karena M sama dengan ini, maka W juga sama dengan ini dikali ini, atau ρg dikali ini. Gaya-gaya lain yang bekerja adalah gaya-gaya yang mendorong setiap sisi dari elemen fluida ini. Gaya yang mendorong sisi sebelah kiri ini, misalkan kita namakan sebagai F kiri atau FK, kemudian gaya yang mendorong sisi bagian bawah ini, misalkan kita namakan sebagai F bawah atau FB, dan gaya yang mendorong sisi miring ini atau sisi bagian atas ini, misalkan kita namakan sebagai F atas atau FA. Karena P sama dengan F per A, dan ini berarti bahwa F sama dengan P dikali A, maka besar FK ini, yang dapat kita simbolkan seperti ini, sama dengan tekanan yang bekerja pada sisi ini, yaitu Px misalnya, karena tekanan ini diberikan oleh gaya FK yang arahnya sejajar dengan sumbu X, kemudian ini dikalikan dengan luas sisi ini, yaitu delta Y dikali delta Z. Kemudian besar FB ini dapat kita rumuskan sebagai FB sama dengan tekanan yang bekerja pada sisi bawah ini, yaitu PY misalnya, karena tekanan ini diberikan oleh gaya FB yang arahnya sejajar dengan sumbu Y, kemudian ini dikalikan dengan luas sisi bawah ini, yaitu delta X dikali delta Z. Kemudian, kalau PS adalah tekanan yang diberikan oleh gaya FA ini ke sisi miring ini, maka besar gaya FA dapat kita rumuskan sebagai FA sama dengan PS dikalikan dengan luas sisi miring ini, yaitu delta Z dikali delta S. Selanjutnya, kita perlu menentukan besar dari proyeksi skalar dari gaya FA ini pada sumbu X dan sumbu Y, dan itu akan kita lakukan di video berikutnya.